Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai. Halo halo halo. Hai anak-anak kelas 4 Kota Surabaya. Senang sekali hari ini Bu Iza dari SDN Margorejo 1 Surabaya menemani anak-anak belajar di acara kesayangan kita, yaitu belajar dari rumah bersama guruku. Hari ini hari yang spesial untuk Bu Iza karena hari ini Bu Iza sudah ditemani dengan anak-anak hebat kelas 4B di SDN Margorejo 1 Surabaya. Bu Iza akan sapa mereka terlebih dahulu. Halo anak-anak kelasku, kelas 4B, bisa mendengar suaranya Bu Iza? Oke, angkat tangan yang sudah bisa mendengar suaranya Bu Iza. Halo, senang sekali. Angkat kedua tangan, kita sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Ayo kita sapa anak-anak. Halo teman-teman yang ada di kota Surabaya. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Bu Iza bisa mendengar anak-anak dalam keadaan yang sehat. Bagaimana anak-anak yang ada di rumah? Bu Iza harapkan kalian juga dalam keadaan yang sehat. Begitu juga dengan Bu Iza di sini. Alhamdulillah anak-anak hari ini Bu Iza juga dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama anak-anak di tema 3, subtema 3, khususnya di pembelajaran 2, yaitu tentang cara menjaga lingkungan. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Bu Iza minta tolong Mas Zaki untuk memimpin kegiatan berdoa mengawali pembelajaran. Silahkan Mas Zaki. Kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Zaki sudah memimpin kegiatan berdoa hari ini. Baik anak-anakku semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di room Zoom ya. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Siapkan buku tema kalian, siapkan alat tulisnya, dan siapkan fisik kalian ya, semangat kalian agar pembelajaran hari ini bisa lancar dan menyenangkan. Baik, kita akan belajar 2 materi hari ini anak-anak. Yang pertama adalah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, dan yang kedua adalah cara menjaga lingkungan. Baik, sudah siap semuanya? Siap. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, ada sebuah lagu. Lagu ini adalah ciptaan Ibu Sud ya, yang berjudul Lihat Kebunku. Tentu lagu ini tidak asing lagi ya, sudah sering anak-anak nyanyikan. Baik, silahkan anak-anak siapkan untuk menyanyi ya. Kita akan menyanyi bersama-sama, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita gerakkan badan anak-anak ya. Oke, kita bisa gerakkan badannya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Satu lagi anak-anakku semuanya. Penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke anak-anak, tadi di lagu yang tadi kita sudah
menyanyi ya liriknya di sini. Di sini menceritakan bahwa Ibu Sud itu memiliki kebun. Nah, di mana kebun itu ada bunganya. Nah, bagaimana di rumah kalian? Apakah ada yang punya kebun di rumah? Angkat tangan yang punya kebun. Yang punya kebun atau punya taman? Boleh angkat tangan. Ada Mas Naraindra, ini sudah punya kebun di rumah. Ini Mas Fikri juga ada kebun ya, di belakangnya terlihat. Kemudian ada Mbak Halwa, ini juga punya kebun. Nah, anak-anak yang di rumah pasti juga punya kebun. Nah, anak-anak ketika di rumah kalian itu punya kebun yang sudah kalian tanami dengan tanaman, itu artinya kalian sudah mendapatkan hak kalian, yaitu memelihara tanaman. Dan di sini juga diceritakan anak bahwa Ibu Sud itu setiap hari menyiram bunga-bunganya, menyiram tanamannya. Nah, ketika kalian punya tanaman, ketika kalian sudah mendapatkan hak untuk memelihara tanaman, kalian punya kewajiban, yaitu menyiraminya sebagai bentuk cara kita merawat tumbuhan yang kita miliki. Baik, anak-anak, berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap lingkungan, kita akan membahas tentang hak terlebih dahulu. Bukan sesuatu yang asing ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang boleh atau yang harus kita dapatkan. Artinya kita boleh melakukannya atau bahkan kita harus mendapatkannya. Dan ini harus sesuai dengan peran kita. Ya, ketika kita menjadi siswa, kita punya hak. Ketika kita jadi anak, kita juga punya hak anak-anak. Ketika kita menjadi pekerja seperti Bu Iza, punya hak. Dan ketika kita menjadi manusia pada umumnya, kita juga punya hak. Nah, coba hak ketika kita menjadi siswa. Ada yang bisa menjawab yang ada di ruang Zoom? Hak kalian sebagai siswa. Ada yang bisa angkat tangan? Raise hand. Oke, ada Mas Mirza. Oke, Mas Mirza, hak Mas Mirza sebagai siswa. Muhammad Mirza. Mendapatkan pelajaran, Bu. Oke, bagus, mendapatkan pelajaran. Bagaimana dengan hak menjadi anak? Ada Mbak Halwa yang sudah angkat tangan. Mbak Halwa atau Mbak Habibah ya? Mbak Habibah ya? Oke, Mbak Habibah, mohon maaf. Ketika kita menjadi anak, apa hak kita? Oke, ketika kita menjadi anak, kita akan mendapatkan hak dari orang tua, yaitu berupa kasih sayang. Ya, kita mendapatkan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Itu adalah hak kita ketika kita menjadi anak. Bagaimana ketika kita menjadi pekerja seperti Bu Iza? Ya, seperti Bu Iza ini pekerja sebagai guru. Bu Iza punya hak, yaitu mendapatkan gaji atau mendapatkan upah. Nah, ketika kita menjadi manusia, kita juga akan memiliki hak. Nah, utamanya adalah hak kita terhadap lingkungan. Ada beberapa ya anak-anak, yaitu kita bisa menghirup udara yang bersih dan segar, lingkungan kita bersih, lingkungan kita asri, mendapatkan dan menggunakan air yang bersih, menanam tanaman di rumah, ini juga hak kita. Kalian boleh melakukan dan boleh tidak melakukan. Kemudian memelihara hewan. Nah, ini adalah beberapa hak yang bisa kita dapatkan, yang harus kita dapatkan. Ya, baik anak-anak, ada selain hak kita akan belajar tentang kewajiban, tapi di segmen yang kedua tetap di depan layar TV kalian atau di layar HP kalian. Kita akan berjumpa lagi di segmen yang kedua, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anakku semuanya, kita kembali dalam acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Yang di rumah tentu masih semangat belajar. Bagaimana yang ada di ruang Zoom? Masih semangat belajar anakku semuanya? Masih. Oke, kita tepuk semangat ya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom. Kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi dengan wajah yang lebih ceria.
senyum indahnya dikeluarkan ya, wajah bersemangatnya juga harus dikeluarkan. Yang di rumah, yang di Zoom harus bersama-sama. Kita ulang ya sekali lagi, tepuk semangat. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ada di rumah semangat, yang di Zoom semangat. Bu Iza juga harus lebih semangat. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang hak kita dari lingkungan, yang kita dapatkan dari lingkungan. Nah, seiring dengan hak ada yang namanya kewajiban, yaitu segala sesuatu yang harus ya, kata kuncinya adalah harus, yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Sama halnya anak-anak dengan hak tadi, kewajiban yang kita lakukan itu sesuai dengan peran kita. Ketika kita menjadi siswa, maka kewajiban kita adalah belajar, mengerjakan tugas, ya, kemudian berperilaku yang baik. Ini adalah kewajiban saat kita menjadi siswa. Saat kita menjadi anak, nah, kita punya kewajiban yaitu patuh terhadap orang tua, membantu orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika kita menjadi pekerja, kewajiban kita adalah yang melaksanakan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Kalau Bu Iza di sini guru, maka kewajiban Bu Iza adalah memberikan pelajaran kepada anak-anak. Ya, kemudian ketika kita menjadi manusia, khususnya ketika terhadap lingkungan, maka kewajiban kita adalah menjaga lingkungan agar bersih, agar indah, agar asri. Oke, selanjutnya kita akan membaca ya buku siswa kelas 4 tema 3 halaman 101 dan halaman 102. Silahkan dipersiapkan. Hari ini untuk paragraf 1 Bu Iza minta tolong untuk dibacakan oleh siapa yang membantu Bu Iza hari ini? Oke, ada Mas Naraindra. Ada Mas Naraindra sudah siap membantu Bu Iza untuk membacakan teks di halaman 101. Yang ada di rumah juga bisa membaca di rumah masing-masing. Silahkan Mas Naraindra. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Benny berkunjung ke pasar. Benny ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Benny juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini akan dibacakan Bu Iza ya bersama teman yang ada di rumah ya. Yang ada di rumah bisa bersuara nyaring ya di rumah masing-masing. Benny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Benny. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Benny. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Benny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah teks bacaan. Di sini dijelaskan tentang salah satu masalah yang ada di lingkungan pasar. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ya yang berhubungan dengan isi teks. Pertanyaan yang pertama Bu Iza akan lempar ke teman yang ada di Zoom. Oke, nomor 1 sudah ada Mas Alvaro yang sudah angkat tangan. Oke, Mas Alvaro, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Banyak sampah.
Banyak sampah. Oke, bagus. Yang terjadi di lingkungan pasar adalah banyak sampah yang berserakan, yang tidak pada tempatnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bu Iza lempar ke Mbak Winnie. Ini ada Mbak Winnie yang sudah angkat tangan. Mbak Winnie, nomor 2. Mengapa pasar sangat bau? Karena sampah banyak yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau. Oke, bagus sekali Mbak Winnie. Selanjutnya nomor 3, Bu Iza. Ya, Bu. Bu Iza ke Mbak Kaisa. Oke, coba Mbak Kaisa. Mbak Kaisa. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungan akan banjir, lingkungan akan bau. Oke, betul sekali. Lingkungan akan menjadi bau ya udaranya, dan akan bisa menyebabkan banjir jika ada musim hujan. Oke, terima kasih Mbak Kaisa. Selanjutnya nomor 4, Bu Iza ke Mbak Talita. Mbak Talita nomor 4. Iya, Bu. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Orang-orang akan tidak betah di pasar dan pasar jadinya sepi, Bu. Oke, orang-orang akan malas pergi ke pasar ya karena bau ya, sehingga tidak pasarnya nanti jadi sepi. Selain itu, orang-orang yang di pasar akan mudah atau rentan terkena penyakit. Oke, pertanyaan yang kelima, Bu Iza akan ke Mbak Kansa, Alia Kansa. Mbak Kansa, nomor 5. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Oke, mereka terganggu, terambil haknya karena mereka punya hak untuk mendapatkan lingkungan pasar yang bersih. Oke, anak-anak, itu tadi adalah pertanyaan yang sudah kita jawab bersama-sama. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi yang lain. Jangan kemana-mana, kita istirahat sejenak. Kita akan kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat kelas 4 Kota Surabaya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruang Zoom, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yeay, anak-anak hebat sudah semangat lagi untuk belajar di segmen yang terakhir. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang lingkungan pasar, bahwa setiap orang itu berhak anak-anak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, maka kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, kita akan membahas tentang cara menjaga lingkungan sebagai bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa saja cara menjaga lingkungan? Yang pertama yaitu kita menanam dan merawat tanaman. Ya, kita wajib anak-anak menanam dan merawat tanaman. Ini juga bagian dari hak juga. Ketika kalian merasa tidak bisa merawat tanaman, maka tidak perlu dilakukan, karena daripada nanti tanamannya tidak terawat, nanti justru akan merugikan kita. Selanjutnya, merawat hewan peliharaan. Tidak semua hewan bisa dipelihara, anak-anak ya. Jadi hanya hewan-hewan tertentu saja yang bisa kita pelihara. Dan kita wajib merawat hewan peliharaan yang sudah kita pelihara. Kemudian kita membiarkan hewan berada di habitatnya, misalnya kupu-kupu, biarkan mereka hidup di alam bebas, di taman yang indah, di kebun yang indah, daripada kita tangkap kemudian kita kurung di rumah kita. Kemudian kita membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya membuang, tetapi kita harus berusaha untuk memilah. Jadi membagi, kalau ini sampah kering, kita taruh di sampah yang kering, sampah basah ditaruh di sampah basah, atau disebut dengan sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian anak-anak, kita harus membersihkan lingkungan kita, kita sapu ya. Kemudian kita bersihkan dari rumput, kita bersihkan dari sampah agar lingkungan kita menjadi bersih. Kemudian kita memanfaatkan sampah.
ya, kita daur ulang, kita recycle menjadi barang-barang yang lebih berguna. Misalnya kita membuat kolase, kita membuat mozaik, kita membuat kolase ya dari bahan-bahan bekas, itu merupakan cara kita untuk menjaga lingkungan. Baik, kita sudah sampai ya di kesimpulan. Sebelum Bu Iza masuk ke kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk anak-anakku yang ada di ruang Zoom? Yang ingin pertama silahkan angkat tangan. Oke, ini ada Bu. Ada yang sudah angkat tangan, ini adalah Mas Zaki. Mas Ahmad Zaki ini sudah angkat tangan untuk bertanya. Silakan Mas Zaki. Tadi dijelaskan bahwa cara menjaga lingkungan adalah membiarkan hewan berada di habitatnya. Bagaimana dengan orang yang memelihara hewan di rumah, Bu? Apakah orang yang memelihara hewan di rumah berarti tidak menjaga lingkungan? Baik, benar sekali tadi Bu Iza menjelaskan cara menjaga lingkungan itu memang ada dua tadi ya, yaitu membiarkan hewan itu berada di habitat aslinya, dan ada juga cara menjaga lingkungan yaitu kita memelihara hewan peliharaan. Seperti yang kita ketahui anak-anak, semua hewan itu nalurinya adalah mereka ingin hidup bebas ya, berada di habitat masing-masing. Paus ya ada di laut ya, kemudian ikan hias itu berada di tempatnya masing-masing, bukan di akuarium. Tetapi ada memang hewan yang memang boleh dipelihara untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan manusia. Jadi boleh memelihara hewan tertentu untuk kebutuhan manusia, dan ini dibolehkan oleh negara. Seperti apa? Memelihara ayam untuk diambil dagingnya, untuk diambil telurnya. Atau memelihara sapi ya, atau ternak sapi itu dipelihara untuk mendapatkan susunya atau mendapatkan dagingnya. Tetapi saat kita sudah boleh, kita punya hewan peliharaan, kita punya kewajiban tadi, yaitu memelihara hewan yang kita pelihara ya, yang memang kita ambil manfaatnya ya. Kalau misalnya ada yang memelihara ikan ya, kalau ikan kan dia memang hidupnya itu sebenarnya mereka lebih suka hidup di sungai, hidup di air laut ya, tetapi kadang manusia itu memeliharanya di rumah. Nah, ketika sudah memelihara di rumah, itu kita rawat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai mati ya. Kita pelihara, kita beri makan, kita bersihkan kandangnya ya, kita bersihkan akuariumnya, kita ganti, kita beri aliran oksigen ya, agar hewan yang kita rawat bisa hidup dengan nyaman ya. Karena ingat tadi, semua hewan itu nalurinya adalah ingin hidup bebas di habitatnya. Ketika orang sudah memiliki hewan peliharaan, kemudian dia tidak menjaga, berarti dia tidak melakukan kewajibannya. Gitu ya Mas Zaki ya. Ya Bu Iza. Oke, ada lagi, satu lagi pertanyaan, silahkan. Ada Mbak, oh ada Mas Fikri. Mas Fikri ini berada di kebun ini ya, backgroundnya ada kebun bunganya. Silakan Mas Fikri. Bagaimana cara menanam di lahan yang sempit? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara menanam di lahan yang sempit? Nah, seperti di kota Surabaya ini lahannya terbatas ya anak-anak. Bagaimana cara menanamnya? Sedangkan tadi dijelaskan bahwa menanam itu merupakan kewajiban manusia. Yang pertama, kita bisa menggunakan pot ya. Kita gunakan pot sehingga tidak memerlukan lahan yang lahan tanah ya yang luas. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan namanya sistem hidroponik. Kita menggunakan air sebagai media tanamnya. Atau yang ketiga Mas Fikri dan teman-teman, kita bisa menggunakan teknik pot vertikal ya. Jadi potnya itu disusun ke atas, jadi ada tempatnya. Jadi kita beli rak gitu ya, atau kita dengan kreativitas kita buat pot yang vertikal bersusun ke atas, sehingga bisa ditanami lebih dari 2 atau 3 pot tanaman dalam satu lahan ya. Seperti itu Mas Fikri ya. Bisa juga pot gantung juga bisa ya, jadi tidak di bawah tetapi bisa ditaruh di atas. Begitu Mas Fikri ya.
Baik, anak-anak, Bu Iza ke kesimpulan ya, kita sudah belajar tentang hak ya, bahwa segala sesuatu yang boleh atau harus kita dapatkan, kemudian kewajiban, kemudian kita juga belajar bahwa ada hak dan ada kewajiban yang saling berkesinambungan, dan ada cara untuk menjaga lingkungan. Ini adalah tugas untuk anak-anak ya. Yuk silahkan di screenshot atau foto tentang kegiatan membakar sampah. Baik, sudah difoto ya anak-anakku ya. Tentang kegiatan tersebut, apakah menjaga lingkungan atau tidak, dan apakah orang yang membakar sampah itu mengambil hak orang lain, dan bagaimanakah sikap positif kita terhadap sampah. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Demikian anak-anakku, pembelajaran hari ini luar biasa, senang sekali Bu Iza bisa belajar bersama anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menutup pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Dadah.